Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasyatuhu wa astaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina wa malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucapkan karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga juga mengalirkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Kelak di hari akhir kita tetap berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak lupa mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita terus berupaya sekuat tenaga untuk menekankan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya, dan tunduk atas segala hal yang telah dalam Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif, berubah menjadi hamba lebih baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita semakin lama semakin berkurang. Itu sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebihnya tidak pernah melewatkannya, kecuali berikhtiar mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat untuk kita semua. Tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur kita terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tak akan dapat terlunya selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun hari Jumat ini dan yang sudah lewat tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu dibiarkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tak pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita pasti usia terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan oleh Allah, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi kepada usia.
anak-anak, tua, muda, bila waktunya telah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagai disebut oleh Imam Rajab dalam karya Latiful Ma'arifi Mali wa Masyimi Awal min Hadib. Nabi bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Rasulullah SAW bahwa ia pernah ditanya, siapakah paling baik manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik perbuatannya. Ditanyakan lagi, dan siapakah paling jelek manusia? Nabi menjawab, orang yang diberikan umur panjang dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baik manusia. Pasalnya, mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakan untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah namun tidak dapat tambah kebaikannya sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya. Maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang buruk. Oleh karena itu, marilah kita jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini menjadi momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah tambah umur juga menjadi perantara untuk menambahkan kebaikan, menambahkan ibadah ketaatan, namun justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini dapat menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus kekuasaannya. Menurut ahli tafsir Ibnu Katsir yang mengutip dari Ibnu Abbas, setiap manusia dunia ini bahkan bukan merupakan sesuatu apapun sebelum Allah menciptakan mereka. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa ni'ayakum bima fiha min al-ayati az-zikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.